Lanjutkan slide saya. Saya sapa dengan salam Pentakosta dulu ya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita, Bapak Ibu. Saya perlu perkenalan lagi apa tidak ini ya? Enggak usah ya? Perlu. Berarti benar Bapak Cina mengatakan ya, lihoma sisi lihau. Apa itu artinya? Tak kenal maka tak. Kalau sudah kenal, boleh dipanggil saya. Oh, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Baiklah, mungkin ini yang kali kedua saya berdiri di sini. Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, Bapak Ibu. Terima kasih buat orang tua kami, Bapak Ibu gembala kita yang mempercayakan dan jemaat. Ya nggak apa-apa lah, saya perkenalkan diri lagi ya. Nama saya Susi Ringo. Ya, anak nomor 3. Saya bekerja di Jakarta. Puji Tuhan lagi ngambil cuti panjang ini karena udah lumayan lama ya saya ada di sini ya. Saya bersyukur bisa ada di sini dipercayakan. Saat ini Bapak Ibu mungkin sedikit kesaksian, saya baru menyelesaikan pendidikan S2 saya. Bulan Maret kemarin register notariatan, maksudnya saya butuh dukungan doa. Saya mau menjadi notaris mungkin ke PAT. Jadi nanti ke depannya kalau Bapak Ibu ada keperluan bisa kita bersama gitu ya. Doakan saya. Jadi mungkin juga ini saya hari Minggu terakhir karena mungkin minggu ini ya saya cari tiket lah. Saya akan balik lagi ke Jakarta. Jadi saya bersyukur bisa bertemu dengan Bapak Ibu di tempat ini. Amin. Kita memasuki, oh iya, saya punya pantun dulu nih. Ubur-ubur ikan lele, boleh pantun nggak Le? Boleh ya, nanti dibantu ya, cakep gitu. Sebelum Senin adalah Minggu. Sesudah Senin hari Selasa. Lupakan sejenak bunda bulanamu, kita nikmati firman Tuhan bersama. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu minggu ini adalah Minggu Palmarum ya, karena minggu depan kita akan memperingati momentum untuk memperingati hari kematian Tuhan dan hari kebangkitannya. Nah, saya tertarik dengan momentum ini. Biasanya ini ada jokesnya nih Bapak Ibu. Kalau event atau hari raya orang Kristen itu biasanya cuma ada 2 ya. Yang pertama apa? Natal. Yang kedua Paskah. Nah, 2 event ini biasanya pasukan-pasukan Kristen sebagian intelijen itu keluar Bapak Ibu. Jadi jangan heran nanti hari Paskah atau Natal rame. Tahu ya pasukan intelijen itu ya. Jadi dia cuma datangnya di hari Paskah sama Natal. Tapi saya lihat ini jemaat yang setia, amin. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Ya. Jadi kita akan memperingati Paskah, hari kematian Tuhan dan kebangkitannya yang begitu luar biasa. Ada firman Tuhan katakan kalau dia tidak mati dan bangkit, maka sia-sialah iman kita. Nah, untuk memperingati momen itu Bapak Ibu, saya akan sharing firman Tuhan yang saya beri judul Hidup untuk Melayani Tuhan. Ya, ketika Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kita, maka kita harus menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Untuk perenungan firman ini saya terambil dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30. Sekali lagi Matius 25 ayat 14 sampai 30, perumpamaan tentang talenta. Mari kita baca firman Tuhan. Untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Matius 25 ayat 14 kita baca secara bergantian Bapak Ibu yang terkasih. Saya ayat 14, Bapak Ibu ayat 15 dan selanjutnya. Sudah dapat? Amin? Iya. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan kepada mereka. 2, 3, 1. Pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta.
tempat di mana Tuhan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Dalam Maka jawab tuannya ini, hai hambaku, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Ayat 30 kita baca bersama, 3, 2, 1. Dan campaklah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Amin. Berkatilah orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Ya, udah otomatis dulu ya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Perumpamaan tentang talenta ini pasti Bapak Ibu sering dengar ya. Dan yang menarik adalah Tuhan Yesus sangat suka mengajar lewat perumpamaan. Ada banyak perumpamaan. Apa saja Bapak Ibu perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang anak yang hilang, perumpamaan tentang penabur, perumpamaan tentang apa lagi? Gadis bijaksana dan gadis yang bodoh ya. Banyak Tuhan mengajar lewat perumpamaan. Mengapa? Pertanyaannya kok Tuhan Yesus suka sih ngajar lewat perumpamaan? Padahal ketika murid-muridnya diajarkan perumpamaan tentang penabur, yang menabur benih ya, ada tanah yang subur, tanah yang berbatu-batu. Murid-muridnya bingung. Tuhan ini kamu ngomong apa sih? Kok saya nggak ngerti, kami nggak ngerti Tuhan. Tapi Tuhan bilang dalam kitab Matius, nanti Bapak Ibu yang saudara terkasih boleh baca. Kepada kamu ini siapa? Murid-muridnya. Kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan diberikan karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Amin. Kepada kita Bapak Ibu. Jadi ketika hamba Tuhan siapapun yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dia akan diberikan rahasia kerajaan Allah. Dan setiap perumpamaan itu mengandung makna yang apa yang Tuhan berikan kepada dia, itu yang disampaikan. Dan hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya rindu untuk sharing hidup melayani Tuhan dari konteks perumpamaan tentang talenta ini. Sudah bisa slide saya? Oh, kurang terang ya? Ya. Mengapa kita harus hidup? Pertanyaannya ya, mengapa kita harus hidup untuk melayani Tuhan? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Sebelumnya saya mau kita satu pandangan, satu persepsi, satu haka ya bahasa Bataknya tentang tiga kunci dari teks yang sudah kita baca. Pertama, Tuhan. Apa itu Tuhan? Tuhan itu berasal dari kata Kyrios, Bapak Ibu. Artinya dialah yang mempunya, dialah yang memiliki. Ya, dalam perkembangannya menjadi kata Tuhan. Dialah yang memiliki semua alam semesta ini. Dialah yang memiliki harta Bapak Ibu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, semuanya punya Tuhan. Ya, ini perlu. Karena kita tanpa sadari ketika kita kehilangan siapapun, orang tua kita anggap Tuhan kok kayak gini. Padahal dia adalah pemiliknya. Dia yang mempunyai. Ketika kita kehilangan harta kita kehilangan pekerjaan kita kecewa sama Tuhan. Kok Tuhan ambil? Kok Tuhan tega sama saya? No. Ingat, siapa yang mempunyainya? Tuhan. Nah, ini perlu kita ingat kembali. Tuhan itu adalah yang mempunyai segalanya. Jadi bukan cuma di mulut kita, tapi di kehidupan kita sadar, oh, ini milik Tuhan. Ini punya Tuhan. Amin. Kata yang kedua yang mau sama-sama kita belajar adalah hamba. Berasal dari kata apa? Doulos. Budak. Tahu ya budak ya? Nah, budak ini terikat. Ini ada gambarnya seperti ini, agak silau ya. Jadi kita ini terikat sama Tuhan. Kita itu manut sama Tuhan. Kita makan dari Tuhan. Yang
kita beruntung sebagai orang-orang Kristen. Ya, kedudukan kita yang katanya hamba, Tuhan Yesus ajarkan menjadi anak Bapak Ibu. Inilah hal yang sangat istimewa bagi kita orang Kristen. Ketika seharusnya kita ingin menjadi hamba, Tuhan Yesus ajarkan kamu kalau berdoa, doa sama Bapa ya, anak. Tapi pada dasarnya kita adalah hamba. Yang ketiga yang mau kita belajar adalah talenta. Nah, ini yang sudah kita baca. Memang asal mula talenta ini berasal dari kata talenton ya. Dia menyatakan ukuran berat, berkembang menjadi uang, satuan uang. Tapi dalam perkembangannya, kata talenta ini menjadi luas Bapak Ibu. Kalau saya tanya talenta, apa yang dipikiran Bapak Ibu? Kak Yanti, talenta apa? Kemampuan, skill. Morena ya? Hah? Manora, apa? Talenta. Maka berkembang. Ini kayak jadi diskusi juga kita ya, kayak anak muda. Biar hidup Bapak Ibu ya bercanda. Talenta itu berkembang dari ujung kaki saya ke ujung rambut saya. Talenta. Hidup saya, hidup saudara, istri saudara, suami saudara, anak-anak saudara, semuanya talenta. Ya. Jadi semakin luas apa yang dimaksud dengan talenta ini. Setelah kita sama-sama belajar tentang 3 kata ini, kita bertanya selanjutnya, kenapa sih kita harus hidup melayani Tuhan? Dalam ayat 14 pembacaan kitab perikop tadi, perumpamaan tentang talenta, ayat 14 mengatakan, sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengapa kita harus hidup untuk melayani Tuhan? Karena Tuhan tadi yang mempunyai segalanya dalam hidup kita, ya, Dia punya kehendak. Apa itu? Dari 2 kata ini, memanggil dan mempercayakan. Tuhan memanggil kita. Kita harus melayani Dia karena Dia memanggil kita, Bapak Ibu. Amin. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Bapak Ibu bisa renungkan baik-baik, luar biasa Tuhan Yesus memanggil kita. Bapak Ibu bisa ada gereja hari ini jam berapa? Setengah 11. Padahal banyak orang di sana yang Tuhan panggil. Tapi kenapa hanya Bapak Ibu yang bisa datang? Karena Tuhan panggil. Amin. Tuhan memanggil semua hamba-hambanya. Tapi Bapak Ibu mau datang beribadah sama Tuhan. Artinya kita bersyukur, kita mau dan dapat memenuhi panggilan Tuhan. Banyak orang yuk ke gereja, malas, masih ngantuk. Kenapa? Padahal Tuhan tadi yang memiliki, yang mempunyai segalanya, yang sudah panggil ini orang untuk ibadah. Malas lah. Ada itu musuhku di dalam nanti. Jadi kalau di gereja dia kayak malaikat, di luar aduh. No, jangan. Ingat hari ini Tuhan memanggil kita untuk beribadah. Amin. Yang kedua, apa yang menjadi kehendak Tuhan Bapak Ibu? Mempercayakan hartanya. Nah, ini enak nih ya. Mempercayakan harta ini berbicara berkat. Kita orang Kristen kalau dengar khotbah tentang berkat itu suka ya, telinga kita sedap banget dengarnya. Aduh, enak aku diberkati Tuhan. Tapi memang itu firman Tuhan. Jadi kita orang-orang yang beriman, ya, kita orang-orang Kristen itu memang sudah kehendak Tuhan untuk Tuhan mempercayakan hartanya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita khawatir. Firman Tuhan katakan, rumput di taman Tuhan pelihara, burung di udara Tuhan. Dan hari ini Tuhan mau kasih tahu kenapa kita harus melayani Dia. Karena Tuhan ingin mempercayakan berkatnya kepada kita. Amsal 10 ayat 22 mengatakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Apakah ayat ini dipakai untuk kita malas-malasan? Apakah ayat ini dipakai untuk kita tidur-tidur di rumah? Tidak. Tapi ayat ini mengatakan, kamu itu udah dapat berkat Tuhan. Layani Tuhan. Tenang aja, tenang gitu ya. Amin. Puji Tuhan.
gereja. Pernah ya dengar kata-kata itu ya? Nggak harus di gereja kok melayani. Itu benar, saya sepakat. Tapi Bapak Ibu kalau ingat Bapak Gembala yang kemarin khotbah tentang wanita Samaria ya, yang meminyaki kaki Tuhan. Dia menjual, dia membeli minyak narwastu yang harganya sekarang itu mungkin jutaan atau 10 jutaan. Dan Yudas bilang, sayang kali lah uang itu. Seharusnya uang itu bisa untuk orang miskin. Seharusnya uang itu bisa untuk janda-janda di luar sana yang berkesusahan. Atau siapa sih anak-anak yatim piatu. Tapi Tuhan bilang apa Bapak Ibu? Orang-orang itu selalu ada sama kamu, tapi aku layani aku. Nah, maksudnya apa? Melayani di gereja itu tidak harus melayani di gereja, benar. Tapi kita harus melayani lebih dahulu di rumah Tuhan, amin. Kita harus melayani Tuhan dulu, di mana? Di gereja. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Jadi kalau kamu bilang nggak harus di gereja, tidak. Tuhan bilang, aku layani aku dulu dong. Orang miskin banyak bisa benar, tapi layani apa? Apa yang mau kita belajar Bapak Ibu dikasih Tuhan? Yuk, ini gereja Tuhan, rumah Tuhan. Layani Tuhan. Apakah melayani Tuhan harus jadi pelayan mimbar? Tidak. Apa talentamu? Bisa mungkin jadi pengkhotbah atau sharing, nggak tahu Pak, siapa tahu ada yang berbakti. Bisa mungkin jadi pendoa syafaat. Perlu loh pendoa syafaat itu api yang harus ada di setiap gereja. Apa yang kamu bisa? Ya kadang kalau orang Batak ini ada pertanyaan di rumahnya kan kadang pendeta selalu bilang amang yang punya rumah ya yang berdoa ya. Terus amangnya pasti langsung diam lihat istrinya. Hodok, gitu ya. Kenapa? Kok nggak bisa sih doa? Nggak boleh. Ya Bapak Ibu harus bisa berdoa. Minimal kalau dia nggak bisa doa makan, doa Bapak kami pasti dia tahu lah ya. Doa Bapak kami. Bercanda Bapak Ibu. Jadi kita harus melayani di rumah Tuhan. Kalau dia suaranya kurang bagus kayak saya, apa yang bisa kamu berikan? Lihat gereja kita Bapak Ibu, asbesnya. Oh, saya benarin lah itu asbes rusak rumah Tuhan. Lihat rumput-rumput di depan. Aduh, panjang nih. Yuk, anak-anak muda, kita cabut rumput-rumputnya. Ada sampah, ada permen-permen, bungkus permen, saya buang. Kenapa? Itu melayani. Jadi melayani Tuhan tidak perlu hal besar, harus jadi pengkhotbah besar, harus bangun gereja yang besar. Tidak Bapak Ibu. Melayani Tuhan bisa dari apa yang ada padamu. Kamu punya tangan, punya kaki. Saya benarin, saya sapu. Saya sapu ya Pak Gembala gereja ini. Amin. Mulai sekarang, ayo Tuhan tuntut kita untuk melayani Tuhan. Mengapa kita harus melayani Tuhan? Tadi, karena Tuhan memanggil kita dan Tuhan ingin mempercayakan hartanya Bapak Ibu. Saya ingin berbicara lebih dalam tentang mempercayakan hartanya. Dalam konteks Matius 25 ini Tuhan menyebutnya talenta ya. Di dalam ayat 15 dikatakan bahwa yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Ada 5, ada 2, ada nggak yang nggak kebagian? Ada yang nggak kebagian? Nggak ada. Artinya tadi hamba itu adalah kita. Tuhan selalu berikan talenta itu minimalnya 1. Jadi tidak ada alasan karena Tuhan bilang tadi yang amang-amang tadi aku nggak bisa berdoa. Karena Tuhan bilang minimal kamu saya kasih 1. Ketika Bapak itu sudah menikah, maka roh imam itu sebagai roh kepala rumah tangga itu ambil. Kamu sudah diberikan talenta itu. Kamu sudah diberikan sebagai imam di rumah tanggamu, kamu pimpin keluargamu. Itu talenta yang Tuhan berikan buat setiap orang yang berumah tangga. Makanya Tuhan bilang, istri tunduklah kepada suamimu. Ya, Bapak Ibu kita harus belajar mengapa kita melayani Tuhan. Karena Tuhan pasti berikan talenta itu. Apa tadi? Bakat, kemampuan, kehidupan, segala macam. Minimalnya Tuhan berikan 1. Jadi kita harus cek kembali apa sih talenta saya Tuhan. Karena Tuhan pasti berikan kita minimal 1 talenta.
Selanjutnya, mempercayakan harta ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, berbicara juga tentang pertanyaannya juga ya. Ada 5, ada 2, ada kok beda-beda? Kok beda-beda? Gak adil dong Tuhan itu. Ya, Alkitabnya sudah menjawab bahwa Tuhan memberikannya, si Tuhan tadi memberikannya menurut kesanggupannya. Kesanggupan ini berasal dari kata dunamis. Artinya apa? Kemampuan, kekuatan yang sudah terukur Bapak Ibu. Jadi talenta-talenta itu kenapa Tuhan berikan si A5, si B2, si C1? Tuhan itu tadi udah tahu. Kamu 1 ya, kamu 2, kamu 5. Jadi yang diberikan Tuhan 1 talenta tidak boleh iri kepada yang diberikan 2. Yang 2 talenta tidak boleh iri kepada yang diberikan 5 talenta. Tidak boleh kita iri ketika seorang besar pelayanannya, karena memang demikianlah kehendak Tuhan. Karena dia tahu, oh ini orang sanggup seperti ini. Dan yang 5, kalau berbicara talenta itu adalah berkat, nggak boleh aku kaya, rumahku di mana-mana, coba lihat sana miskin. No, anak-anak Tuhan yang sudah diberkati tidak boleh sombong, tidak boleh iri yang memiliki cuma diberikan 1 dan 2 talenta. Jadi kita mau belajar hari-hari ini bahwa Tuhan memberikan kita talenta, kemampuan itu berdasarkan kapasitas kita Bapak Ibu. Jadi jangan pernah intip, jangan pernah iri dengan berkat tetanggamu. Walaupun peribahasa mengatakan rumput tetangga itu selalu hijau ya. Tidak boleh iri. Tapi mari kita gali lagi. Yang menjadi kelemahan kita ini kadang, aduh saya nggak tahu, saya nggak bisa buat apa-apa. Hari ini sadari bahwa Tuhan memberikan kamu talenta 5, 2, dan 1. Amin Bapak Ibu. Ini kehendak Tuhan tadi. Kita melayani Dia karena Dia memanggil kita dan Dia mempercayakan talenta itu kepada kita. Selanjutnya, mengapa kita harus melayani Tuhan Bapak Ibu? Karena Tuhan menuntut pertanggungjawaban. Jadi jangan pikir sudah dikasih, udah modonglah kita. Enggak. Tuhan tadi akan menuntut pertanggungjawaban dari apa yang sudah diberikannya. Kita sudah membaca dalam ayat 16 dan 17, hamba yang mendapat 5 itu mendapatkan lagi 5 talenta. Hamba yang mendapat 2 talenta tadi mendapatkan 2 talenta. Apa itu artinya? Berhasil. Standar kita sebagai anak Tuhan harus berhasil 100%. Amin. Ya, ini firman Tuhan dan kebenaran yang kita harus imani. Kamu yang bekerja, kamu yang berdagang, Tuhan kasih talenta, kamu harus berhasil 100%. Kamu yang sekolah, kamu sekolah dengan benar, kuliah dengan benar, kamu harus berhasil 100%. Itu tuntutan Tuhan Bapak Ibu. Dia menuntut ketika kamu sudah saya kasih 5, saya kasih 2, kamu harus berhasil 100%. Kita akan belajar. Pertanyaannya akan menjadi seperti ini. Kok yang 5 dan 2 berhasil? Gimana tips dan triknya? Ya, biasa kita tanya, apa sih tipsnya itu jadi kaya? Terus kenapa yang 1 gagal Bapak Ibu? Nah ini yang perlu sama-sama kita pelajari. Tapi kita harus pegang kebenaran firman Tuhan. Ya, ini kita harus pegang. Jadi ketika kamu bekerja, kita bekerja dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang aku perbuat, Tuhan buat berhasil. Ya, klaim. Jadi jangan takut, klaim. Itu sudah janji Tuhan buat kita. Mengapa yang 5, yang 2 itu berhasil, sedangkan yang 1 gagal? Dalam versi Alkitab Literal Translation ya, dia menyebutkan bahwa kata tadi yang ayat 16 dan 17, dan setelah pergi yang menerima 5 talenta itu bekerja dengan talenta itu dan menghasilkan 5 talenta lain. Demikian pula yang 2 juga menghasilkan 2 lainnya. Apa tadi tipsnya Bapak Ibu? Dikasih Tuhan bekerja. Kenapa 5 dan 2 berhasil? Karena bekerja. Jadi jangan
Tuhan memberikan kita bisa sekolah, ya namanya sekolah, dari sekolah, bisa kuliah, bisa bekerja, bisa berdagang, bisa berumah tangga. Kerjakan bagianmu. Harus. Ya kalau cuma gitu-gitu aja gimana gitu. Mereka bekerja. Apa arti kata bekerja ini? Bekerja ini artinya kita tahu mau melakukan apa. Kalau orang bekerja namanya ada SOP ya, standar operasional prosedurnya kita tahu nanti. Misalnya nih contoh memasak, saya siapkan kalau saya mau masak sop, saya siapkan bumbunya apa. Misalnya sop ayam, saya beli ayamnya, saya beli sayur-sayurannya. Tahu. Pertanyaannya dari mana kita tahu apa yang harus kita kerjakan? Alkitab. Ya di Youth kemarin saya puji Tuhan sharing ada prinsip rumusan yang saya berikan yaitu 3B 1P Bapak Ibu. Apa itu? Membaca Alkitab. B. Baca Alkitab. B yang kedua berdoa. B yang ketiga bersyukur. Dan 1P persembahan. Itu saya saksikan begini adik-adik. Kenapa persembahan ini penting? Saya saksikan, saya bilang puji Tuhan, Tuhan memberkati saya. Saya kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saya bilang saya secara finansial saya bisa berkata dalam nama Yesus Tuhan menolong saya. Saya bilang kenapa? Karena saya setiap memberikan persembahan dan persepuluhan. Ingat saya ketika saya bekerja diajarkan orang tua saya, kalau kamu bekerja gaji pertamamu kasih buat Tuhan. Dan saya rasakan Bapak Ibu, kerjaan saya nggak hebat-hebat banget, perusahaan juga saya nggak besar-besar banget. Tapi Tuhan, saya lihat Tuhan luar biasa. Jadi kita harus setia bekerja, kita baca Alkitab. Kalau kita tidak membaca Alkitab, kita nggak tahu apa SOP-nya Tuhan. Kita akan lebih suka ketika kita bohong. Oh, udah bohong buat kebaikan. Ketika kita menipu, kita berdagang, kita menipu, ya nggak apa-apa, ya banyak duitnya. Kita jadi tidak tahu apa SOP kita kalau kita tidak baca kebenaran firman Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Jadi apa yang membuat 5 dan 2 tadi berhasil Bapak Ibu, dia bekerja. Itulah tips dan triknya. Jadi kita juga ketika Tuhan percayakan harus kita kerjakan bagian kita. Dan yang pertanyaan selanjutnya, ya, kenapa yang satu gagal? Kita harus belajar juga dari yang satu talenta ini. Kok dia bisa gagal gitu? Karena kita juga kan nggak mau gagal ya. Dalam ayat 25 dikatakan, karena itu aku takut. Mentalnya takut. Nanti kamu jadi WL ya, takut. Nanti kamu jadi berdoa syafaat ya, takut. Pikirannya dipenuhi dengan kata takut. Coba kamu ngomong dulu apa itu firman Tuhan. Takut. Jangan ya. Mental takut dalam pikiran kita membuat kita tidak berkembang. Jadi jangan takut. Katakan kanan kiri, jangan takut. Iya, colek jangan takut. Jangan takut Bapak Ibu. Ini yang membuat kita gagal. Coba dulu lah kata orang dunia. Kata jangan takut. Ya, ada 365 kali tersebut dalam Alkitab. Jangan takut. Kenapa demikian Bapak Ibu? 1 tahun ada 365 hari ya. Jadi Tuhan mau bilang tiap hari sama kita, jangan takut. Belum apa-apa kamu udah takut. Besok kamu ya singer, takut. Gak apa-apa nyanyi aja walaupun suaranya entah dari mana, gak apa-apa. Minimal lip sync. Jangan takut Bapak Ibu. Pasti Tuhan tolong, amin. Ketika Yosua ya melanjutkan estafet pemimpinan dari Musa, Tuhan bilang, Allah bilang kepada Yosua, kamu jangan takut. Ini yang penting. Sederhana kata jangan takut, tapi sering semuanya bermula dari pikiran. Kalau kita nggak lawan roh ketakutan ini, kita akan terkurung begitu aja. Udahlah, bodohnya udahlah,
emang kayak gini ya nasibku. Gak, tidak ada. Firman Tuhan katakan kita ini diberikan talenta, diberikan berkat. Tuhan percayakan hartanya, maju kata Tuhan. Amin. Jangan takut. Jadi kita belajar dari satu ini, dia itu penakut Bapak Ibu, sehingga dia gagal. Apalagi yang mau kita belajar dari yang satu talenta ini. Pada ayat 24 dikatakan, kini datanglah juga hamba yang menerima satu talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Tahu gak artinya apa? Udah dia gak melakukan apa-apa, dia bilang, jahat kali kau Tuhan. Kau cuma kasih aku satu, kau tuh manusia yang kejam. Apa artinya Bapak Ibu? Dia menuduh Tuhannya dengan kata-kata yang jahat. Karena dia tidak kenal Tuhannya, dia hina Tuhannya, dia hakimi Tuhannya. Kamu tuh Tuhan yang kejam. Makanya saya sembunyikan ini. Ini sangat berbahaya Bapak Ibu. Ketika kita tidak kenal Tuhan tadi ya, kita tidak tahu siapa Tuhan tadi yang memiliki alam semesta ini, yang memiliki hartamu, orang tuamu, ayah, ibumu, istri, suamimu, dia yang mempunyai. Dan Tuhan ambil. Kita mungkin akan mengatakan Tuhan jahat. Kok Tuhan kejam? Ini persepsi pikiran yang salah. Kalau kita tidak mengenal Tuhan, kita malah menuduh dia. Jangan ya Bapak Ibu. Amin. Nah, saya mau cerita sebuah kisah dari seorang misionaris bernama David Fleck. Ya, dia adalah misionaris dari Swedia bersama istrinya, dipanggil Tuhan untuk melayani di Afrika, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Bersama anak sulungnya dia terpanggil dan dia pergi melayani orang-orang di pedalaman Afrika di kota Sfera ya, sekitar tahun 1921. Nah ketika itu di situ namanya Afrika katanya banyak nyamuk-nyamuk penyebab penyakit malaria dan istrinya terkena penyakit malaria. Padahal istrinya saat itu sedang mengandung, sedang hamil. Namun demikian dia tetap melayani Tuhan. Namun suatu waktu yang dia layani cuma hanya satu jiwa, dan itu pun anak kecil Bapak Ibu yang dia layani. Tiba waktunya, yang singkat ceritanya, istrinya melahirkan. Tadi karena kena malaria, anaknya lahir, istrinya meninggal Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan dia menjadi kecewa sama Tuhan. Padahal tadi dia sudah bagus ya, terpanggil melayani Tuhan sebagai misionaris gitu di pedalaman Afrika sana. Tapi ketika dia melihat, oh saya udah setahun di sini, jiwa yang saya menangkan cuma satu, anak kecil lagi. Dia kecewa sama Tuhan. Belum lagi istrinya meninggal. Tuhan, kenapa kau izinkan ini terjadi? Aku nggak mau mengikuti kau lagi Tuhan. Dia pergi, dia tinggalkan Afrika, dia pergi. Dia bawa anaknya. Singkat cerita berapa tahun kemudian di Afrika itu terjadi kegerakan besar. Warga Sfera tadi mengalami pertobatan Bapak Ibu oleh seorang yang bernama Ruhikita Dagora namanya. Bapak Ibu bisa search. Siapa orang ini Bapak Ibu? Orang ini adalah anak kecil yang dia layani. Ya, anak kecil yang dia bilang, Tuhan dari sekian banyak orang kok cuma satu anak kecil ini. Tuhan kok istriku kok ambil. Aku gagal. Tidak. Anak kecil yang hari itu dia layani bersama istrinya sudah menjadi seorang penginjil, pendeta yang memenangkan jiwa Sfera Bapak Ibu. Apa yang mau kita pelajari? Mungkin dalam kehidupan kita rasanya kok kayak gini ya Tuhan, tapi harus kita belajar mengucap syukur. Waktunya Tuhan, dan kita akan lihat nanti waktunya Tuhan. Amin. Jangan pernah menjadi kecewa, apalagi menuduh Tuhan. Tuhan kau nggak adil. Tuhan aku udah setia melayanimu, istriku menghinaku, suamiku menghinaku, anak-anakku seperti ini. Tuhan aku setia kepadamu. Yes. Karena itu panggilan Tuhan. Itu kewajiban kita. Karena tadi kita hamba. Tuhan, kau kasih aku talenta bagus.
aku nggak mau melayani. Boleh, itu lebih parah Bapak Ibu. Ya, jangan seperti orang yang satu tadi, udahlah takut, kemudian menuduh Tuhannya yang tidak-tidak. Selanjutnya, mengapa? Ini yang terakhir, untuk mengapa sih satu tadi gagal? Pada ayat 26 dikatakan, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kenapa yang satu gagal? Karena dia jahat, karena dia malas. Bilang kanan kirinya, jangan malas ya. Jangan malas Bapak Ibu. Kamu kalau mau berhasil jangan malas. Ini penyebabnya kenapa orang-orang Kristen itu tidak berhasil. Seharusnya firman Tuhan tadi sudah kita baca, dia mempercayakan hartanya. Udah otomatis kita diberkati Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Tapi yang terjadi adalah dia jahat dan dia malas. Ya, yang satu tadi udah penakut, menuduh Tuhan yang tidak-tidak, memang karakternya jahat dan malas. Jangan ya Bapak Ibu, jangan ya deh ya. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Tapi ketika saya merenungkan ini Bapak Ibu, ini saya membuat hati saya menangis adalah ketika saya baca ini, oh Tuhannya udah tahu dong ya, ini hamba itu jahat dan malas. Saya bertanya, kok Tuhan mau percayakan? Kok Tuhan mau kasih 1 talenta pun? Kenapa? Saya tanya dalam hati, kenapa Tuhan mau kasih? Ini hamba udah tahu jahat dan malas. Kalau bicara penakut oke lah ya, tapi Tuhan tahu. Ya kalau kita kan suka menilai orang, gak kasih ada lagi, udah. Tapi Tuhan, dia tahu kenapa dia kasih. Saya benar-benar sangat nangis hari itu Bapak Ibu. Sama seperti kita. Dia tahu kita ini jahat juga. Dia tahu kadang kita juga pemalas. Tapi Tuhan mau bilang, aku mengasihi dia. Aku tahu suatu hari nanti dia akan bertobat. Dia akan mencintaiku. Dia akan mencari aku, kata Tuhan. Ini menggugah hati kita. Lihat, Tuhan tidak memberikan. Minimal 1 pasti Tuhan berikan. Dan tapi walaupun Tuhan tahu, ya saya tidak menghakimi. Saya juga orang yang belum sempurna, saya orang yang jahat. Tapi Tuhan mau kasih talenta itu buat kita Bapak Ibu. Amin. Cek ke dalam hidup kita. Apakah kita sudah baik? Apakah kita masih malas? Tapi dengar firman Tuhan hari ini, Tuhan sayang sama kita. Tuhan mengasihi kita. Itulah makanya nanti kita akan memperingati momentum yang penting tentang kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya. Itulah bukti nyata bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita. Tapi ingat, ketika dia sudah mati di atas kayu salib, serahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Meskipun sekalipun Tuhan tahu besok aku akan melakukan dosa yang sama, atau besok Bapak Ibu melakukan kejahatan yang sama, Tuhan tetap sayang sama kita. Amin. Puji Tuhan. Amin. Luar biasa Bapak Ibu. Kita sama-sama belajar bahwa mengapa kita hidup untuk melayani Tuhan. Yang pertama adalah karena Tuhan memang memanggil kita untuk melayani Tuhan. Sekali lagi saya katakan, mulai melayani Tuhan dari rumahnya. Orang miskin, orang janda-janda di sana memang banyak, tapi mulai melayani Tuhan di rumah ini. Apa yang bisa kita berikan buat Tuhan? Jadi jemaat yang setia. Jam berapa kita ibadah? Saya mau ibadah, saya mau melayani Tuhan. Saya mau datang, saya mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Dan percaya kehendak Tuhan supaya kita diberkati. Karena Tuhan menginginkan kita dipercayakan apanya. Dan ingat mengapa kita melayani Tuhan Bapak Ibu, karena Tuhan akan menuntut pertanggungjawaban itu kepada kita. Kamu sudah saya kasih 5, mana kerjamu yang 5 itu? Mana kerjamu yang 2 itu? Mana kerjamu yang 1 itu? Ingat, sekalipun Tuhan tahu kita hamba yang jahat dan malas, Tuhan masih mau kasih kita berkatnya. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mengapa kita harus melayani Tuhan? Ini Tuhan ini luar biasa. Ya, ketika kita udah berhasil tadi, ingat ya, standar kita Tuhan berhasil 100%. Dia akan memberikan kita pujian. Baik sekali kamu hambaku
Jadi jangan kira ketika kita kerja keras, apalagi yang dapat 5 ya, talenta. Tuhan, aku udah melayanimu, aku udah gini, tapi aku dihina, aku dicaci maki, aku dijatuhkan. Itu bukan urusanmu. Urusanmu sama Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan upah. Mari sekarang kita hanya memandang kepada Tuhan. Jadi kalau kita diberikan pelayanan, diberikan beban oleh hamba Tuhan, gembala, jangan pernah bersungut-sungut, syukuri. Ternyata gembalaku melihat aku diberkati dengan talenta, dan aku bersyukur, percaya, jangan takut. Amin. Amin. Ini terakhir, saya undang Royal Singer untuk maju ke depan. Apa yang menjadi kesimpulan dari firman Tuhan kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Bahwa Dia adalah Tuhan dan kita adalah hamba. Dialah yang mempunyai segala yang kita miliki. Jadi jangan terlalu pegang erat yang kamu punya saat ini. Itu milik Tuhan. Talenta itu tadi berbicara tentang dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, semuanya milik Tuhan dan harus kita pakai untuk melayani Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ingat, ketika semua talenta yang sudah Tuhan kasih itu bukan cuma sekedar dapat 5 lah, dapat 2 lah, enggak. Tapi Tuhan udah tahu dan Tuhan sudah mengukur setiap kita sehingga Dia percaya, anakku, kamu layak dapat ini, kamu layak dapat ini. Dan terakhir, Tuhan akan menuntut dari apa yang sudah diberikan. Namun percayalah, ketika kita benar-benar sungguh-sungguh melakukannya buat Tuhan, Tuhan jamin jerih lelahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita. Kita datang dengan hati yang